Fa inna haqqallah 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Maka dari ilmu yang paling urgen, dari ilmu yang paling penting untuk dipelajari, ilmu tauhid adalah mengetahui apa hak Allah atas hambanya. The meaning is, apa kewajiban kita yang harus kita berikan kepada Allah, dan apa hak Allah atas hambanya, dan apa hak hamba atas Allah, dan apa kewajiban Allah yang Allah berikan sebagai konsekuensi dari perbuatan tauhid atas hambanya kepadanya. Ini adalah dari ilmu tauhid first, dari ilmu memahami ilmu tauhid terlebih dahulu, mengetahui hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Maka dijawab oleh Nabi, apa itu hak hamba atas Allah dan hak Allah atas hamba? Fa inna haqqallah 'alal ibad. Maka kewajiban dari seorang hamba yang harus diberikan kepada Allah, an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a, agar seluruh manusia hanya menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, dan tidak menyekutukan dengan yang lainnya. So our right over his servant is that they worship him and not associating anything with him. Maka hak Allah atas hamba, kewajiban para makhluk yang diberikan kepada Allah adalah mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka mengesahkan peribadatan kepada Allah, the meaning is, we pray, we sacrifice, we fast just for Allah, not for the messenger and not for the angel. Maka maknanya di sini kita salat, kita berpuasa, kita melaksanakan sembelihan hanya diberikan kepada Allah, tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, meskipun malakun muqarrabun atau nabiyyun mursal, like the angel, malaikat Jibril yang didekatkan kepada Allah tidak berhak untuk menyaingi Allah. Dan begitu pun the messenger, para nabi, Nabi kita Muhammad dan Nabi Isa dan Nabi Musa tidak berhak untuk diberikan bagian ibadah kepada Allah. Maka Trinitas, ajaran dari orang Nasara yang mengatakan az-zalisu tsalatsa, laqad kafara alladziina qalu az-zalisu tsalatsa, maka telah dikafirkan oleh Allah mereka yang mengatakan az-zalisu tsalatsa, 3 in 1. Apa maknanya? Mereka mengatakan az-zalisu tsalatsa, bahwa the God is separate to the 3, bahwa kata mereka tidak menyebut Allah tetapi Allah. Allah itu terbagi menjadi 3 yang 1. Maka di saat mereka mengetuk kening dan mengetuk dada kanan dan dada kiri seperti palang, maka dikatakan di saat mengetuk kening, for the Father, untuk Allah Bapa, dan di saat mengetuk dada kanan, and his Son, untuk anaknya siapa? Yesus Kristus. Kemudian menepuk dada kiri, mengatakan and the soul of the Spirit, dan untuk Ruhul Kudus, ditafsirkan Jibril, malakun muqarrab, ataupun Bunda Maria. Maka jelas ini kesyirikan, di mana Allah, He is the one and only. Allah hanya satu-satunya yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur hidup kita, kemudian kita menyembah kepada Dia dan menyembah kepada Yesus Kristus ciptaannya, dan menyembah kepada tafsiran mereka the soul of the Spirit, misalnya Jibril pun makhluk ciptaan Allah, ataupun Bunda Maria, dan Bunda Maria pun
ciptaan Allah, maka ini adalah penyelewengan dari hakullah alal ibad. Dan ini penyelewengan yang dilakukan oleh kelompok Nasara atas peribadatan tauhid kepada Allah. Ternyata mereka hanya para pembebek dan hanya para pengekor dari orang-orang yang kafir sebelum mereka yang menjadi gembong kesyirikan di seluruh dunia. From before and until now, dari zaman Doeloe sampai zaman now. Siapa mereka? Al-Yahud. Maka Allah berfirman di surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatil nasara al-masihu ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladziina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Maka di dalam ayat ini disebutkan orang-orang Yahudi sebelum mereka orang Nasara telah mengatakan Uzair anak Allah. Maka mereka yang memproklamirkan bahwa Nabi Uzair just prophet, hanya sekedar nabi, but they make the Lord, mereka menjadikan Roh anak Allah. Kemudian tidak cukup dengan itu, mereka menyampaikan kesesatan yang dibawa oleh ajaran Nabi Isa di saat Nabi Isa diangkat. Maka Injil yang ada dirubah oleh mereka. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa mereka orang-orang Yahud yang menghancurkan ajaran Nasara dengan mengutus mata-mata dari orang Yahud pura-pura masuk kepada ajaran Nasara yang bernama The Saint Paul, yang bahasa Indonesianya Santo Paulus. Maka the Saint Paul, he's make a change in Injil. Injil make tauhid first. Injil mengajarkan tauhid terlebih dahulu. Maka the Saint Paul mengatakan As-Salisu Salasa, the Trinity of the God, Allah itu satu dan tiga. Maka ibadahnya seperti palang tadi, for the Father and His Son and the soul of the Spirit. Diberikan kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Jibril ataupun Bunda Maria. Sehingga mereka melaksanakan peribadatan, satu peribadatan, doa sebelum tidur misalnya. Dan kita lihat juga mereka berdoa di gereja ataupun berdoa sebelum makan dengan menempelkan tangan. Itu diberikan kepada the Father, kemudian His Son, kemudian Jibril ataupun Bunda Maria. Maka ini jelas dari kesyirikan yang nyata. Maka ini adalah ucapan Yahudi sebelum orang-orang Nasara. Qatalahumullah anna yufakun. Maka Allah melaknat mereka dari apa yang mereka sebutkan. Maka dari sini hakullah alal ibad wa hakul ibadi Allah, hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Maka kewajiban hamba telah kita sebutkan tadi, agar seluruh mankind and jin, seluruh jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah saja secara tauhid. Maka ini kewajiban Allah atas hamba, atau hak Allah atas hamba, yakni kewajiban makhluk atas Allah. Dan kebalikannya, wa haqqul ibadi Allah an la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Dan kewajiban atas Allah yang diberikan kepada hambanya, agar Allah tidak mengadab hambanya bagi mereka orang-orang yang melaksanakan tauhid, peribadatan just to Allah. He is the one and only. Maka hakul ibad Allah, kewajiban Allah yang diberikan atas hambanya, and the servant right of Allah is that He doesn't punish those who do not associate anything with Him. Allah tidak mengadab hambanya di saat hambanya tidak melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah,
human, then the nature of the human creation in the world to worship Him, only to Him. He is the one and only. Maka hakikat penciptaan manusia di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya, tidak disyarikatkan kepada yang selainnya. Seperti Allah berfirman, like the Almighty says, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." And I didn't create the jinn and mankind except that they should worship. Maka aku tidaklah menjadikan jin dan manusia except, kecuali that they should worship, hanya beribadah dengan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, then all worship, as-salah, prayer, fasting, sacrifice are all given to Allah only. He is the one and only. Maka kalau begitu seluruh ibadah kita, salat, puasa, sembelihan, dan hidup kita dan mati kita, semuanya diberikan hanya kepada Allah. Like the Almighty says, seperti Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." The Almighty say that my prayer and my sacrifice and my life and my death are for Allah, the Lord of the world. He is the one and only. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain bahwa beribadah hanya kepada Allah saja. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, and worship Allah and do not associate anything with Him. Hanya menyembah Allah saja, hanya beribadah kepada Allah saja, dan tidak boleh mensyarikatkan peribadatan kepada Allah dengan malakun muqarrabun with the angel, au nabiyun mursal, like the prophet Jesus Christ or Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, hanya diberikan kepada Allah saja dalam peribadatan. So worship straight to Allah. Maka kalau begitu, semua peribadatan harus langsung diberikan kepada Allah. Huwal wahid, He is the one and only. Dialah satu-satunya yang menciptakan kita dan yang memberikan rezeki kepada kita dan yang memberikan kenikmatan kepada kita. Maka kepada siapa lagi kita beribadah? Just to Allah. He is the one and only. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan dengan selainnya. Maka di dalam ayat ini wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ada suatu kaidah. Al-qaidah taqul an-naqirah fi siyaqi an-nahi yufidul umum. Bahwa nakirah yang datang di siyaqi nahi, yang datang kepada jumlah yang jumlah ini larangan, maka memberikan makna umum, general meaning. Maka di sini mana nakirah? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Maka kalimat syai'an di sini adalah nakirah dengan tanwin, dan dia datang di siyaq nahi. Wala tusyriku, maka janganlah, ini jumlah dari larangan. Kemudian nakirah syai'an memberikan di sini makna umum, maknanya hanya beribadah kepada Allah dan jangan engkau menjadikan tandingan-tandingan. Karena syai'an di sini nakirah yufidu al-umum, tandingan-tandingan dari Allah yang bersifat umum. Baik tandingan itu jin, tandingan itu adalah manusia, tandingan itu adalah para nabi, tandingan itu is the angel, para malaikat. Maka semuanya masuk kepada kalimat syai'an. Wala tusyriku bihi syai'a, maka janganlah engkau melaksanakan kesyirikan dengan
menserikatkan Allah dengan siapapun. Maka untuk tujuan inilah Allah Jalla wa'ala mengutus kepada seluruh manusia all the time, di zaman terdahulu sampai zaman sekarang. Di saat Allah mengutus seorang rasul, maka pasti dia akan membawa dakwah tauhid. Maka mulai dari Nuh awal rasul sampai akhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memerintahkan untuk membawa risalah at-tauhid kepada para rasul. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang tadi kita katakan ilmu tauhid adalah ilmu yang harus pertama kali difahami, ilmu yang harus pertama kali diambil